Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, salam sejahtera. Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kali ini Bapak lanjutkan materi kita untuk kelas 10. IPA 1, 2, 3, 10 IPS 3, 4, 5, dan 10 IPS. Tentunya Anda dalam keadaan sehat, walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Itu harapan kita semua, dan mudah-mudahan kita dapat bertatap muka dalam pembelajaran di kelas. Selalu doa-doa itu, harapan itu saya informasikan kepada Anda, atau saya keluarkan kepada Anda semua. Saya bicarakan kepada Anda semua, karena bagaimanapun pembelajaran di hadapan kelas itu lebih menyenangkan daripada pembelajaran dengan daring. Pembelajaran daring ini boleh-boleh saja sebenarnya, tidak jadi persoalan, tetapi tidak harus mutlak, ya, hanya berapa persen. Atau untuk menuntaskan materi saja sifatnya, Anda bisa belajar. Oke, anak-anak sekalian, itu bukan urusan kita, itu urusan orang-orang banyak. Kita belajar saja matematika kelas 10, sekarang kita masih pada trigonometri, KD-nya trigonometri, tapi kita sudah berkembang jauh sekarang. Kemarin sudah melakukan quiz, sekarang saya masuk materi yang baru yang disebut dengan aturan sinus. Baik anak sekalian, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya lanjutkan ya, materinya seperti ini. Ya, judulnya adalah materinya aturan sinus untuk MIPA, IPS, IPB. Ya, anak-anak sekalian. Saya lanjut. Ini materinya, materi masih trigonometri. Yang penting anak-anak sekalian harus Anda ingat itu adalah sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa ini banyak digunakan dalam penyelesaian aturan sinus. Sudut istimewa itu sudah Bapak informasikan ada 3, 0, 30, 4, 5, 60. Ini wajib Anda untuk menghafal sudut ini karena banyak digunakan. Di samping itu bisa juga kita menggunakan kalkulator kalau dia tidak terpenuhi dalam tabel ini. Misalnya di atas 60, misalnya 65, 67, dan seterusnya. Baik anak-anak sekalian, ini Bapak harapkan aturan ini, sudut-sudut istimewa ini Anda hafal. Kemudian nanti mudah kita dalam penyelesaian soal. Baik, lanjut berikutnya. Ya. Nah, segitiga sama kaki itu seperti ini. Jadi persoalannya, aturan sinus itu diinterpretasi sebagai atau diilustrasikan sebagai menyelesaikan sebuah segitiga sama kaki. Apakah menyelesaikan tentang sudutnya atau sisinya? Mari kita lihat, ini sebuah segitiga sama kaki. Saya letakkan notasinya, ini A, ini B, ini C. Nah, maka AC adalah sisi, BC adalah sisi, AB adalah sisi. Ya. Sedangkan ini adalah sudut A, ini sudut C, ini sudut B. Jadi inilah persoalannya adalah diilustrasikan dalam segitiga sama kaki. Karena kita akan menentukan harga sudut pada masing-masing segitiga ini, sudut atau sisinya. Nanti kita itu berkutat pada mencari sudut A, sudut C, sudut B, sisi A, sisi B, sisi C. Itu yang akan kita laksanakan. Pada perbandingan trigonometri kita menggunakan pendekatan segitiga siku-siku. Sekarang pada aturan sinus kita melakukan pendekatannya pada segitiga sama kaki. Baik. Nah, sisi BC ini bisa ditulis dengan huruf A. Ya. Jadi kalau di sini A besar, maka di depannya ini adalah A kecil. Atau sisi BC sama dengan sisi A. Begitu juga kalau ini B, berarti di sini nanti akan B kecil. Kalau ini C, maka ini C kecil. Maka inilah disebut dengan simbol-simbol pada sisi. Kalau kita terlalu sulit menuliskan BC, maka sisi BC ini sama dengan A, AC sama dengan B, B sama dengan C. Nah, pendekatan kita sekali lagi anak-anak sekalian adalah pendekatan melalui segitiga sama kaki. Oke. Pada segitiga sama kaki, ingat jumlah sudutnya adalah 180.
pada segitiga sama kaki, jumlah sudutnya adalah 180. Berarti kalau ada 3 sudut, berarti masing-masing 180 dibagi 3, maka sudut A ini 60, sudut A ini 60 gitu ya. Sudut A-nya 60, ini sudut B-nya 60 juga, ini A-nya 60, ini C-nya 60, ya. Setiap sudut dinotasikan sama dengan notasi sudut, tapi ditulis dengan huruf kecil, itu sudah tadi, ya, sudah, ya. Sekali lagi, pendekatan kita adalah pada segitiga sama kaki. Oke, silakan diperhatikan, jumlah sudutnya berapa? 180. Lanjut. Nah, maka sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180. Berarti tiap sudut ini berapa? 180 dibagi 3, A, B, C, berarti 60, 60, 60. Oke, saya lanjut. Bisa saja nanti ini, bisa saja, itu pendekatannya yang mutlak, 60, 60, 60. Tapi bisa saja pendekatannya sudut A misalnya 57, pokoknya jumlah sudutnya ini haruslah dia 180 dan tidak boleh ada sudut mendekati 90. Kalau dia sudah mendekati salah satu sudutnya 90, nanti dia tidak sama kaki lagi, tapi dia berbentuk segitiga siku-siku. Oke, lanjut. Ya. Rumusnya adalah aturan segitiga sama. Kalau ini segitiga, ini A, ini B, ini C. Nah, maka ini titik B, ini A, ini C, ya. Maka rumusnya A per sin sudut A sama dengan B per sin sudut B, ya. C per sin sudut C. Pemakaiannya dua, jadi pemakaiannya boleh saja, pemakaiannya boleh dua, ini dengan ini, atau ini dengan ini pemakaiannya boleh dua, tidak ada persoalan. Nah, yang penting tidak dipakai 3 tapi dipakai 2, ya. Oke. Maka dalam penyelesaian soal nantinya kita dapat menggunakan pendekatan 2 rumus saja, tergantung data apa yang kita ketahui. Saya ulangi, dalam penyelesaian soal nanti kita dapat menggunakan pendekatan 2 rumus saja. Boleh A per sin A dengan B per sin B, atau A per sin A dengan C per sin C, atau B per sin B dengan C per sin C. Tergantung nanti data apa yang akan kita miliki. Jadi tidak 3-3 yang kita gunakan. Jadi pendekatannya adalah pendekatan segitiga siku-siku. Oke. Sekarang contohnya seperti ini. Ya. A itu 4 cm, sudutnya 60-60, B belum diketahui, C belum diketahui. Ya. Diminta tentukan sisi B. Berarti diminta tentukan sisi B. Sudut B ini 60, sudut A. Ini data-datanya. Ini adalah datanya. Nah, ini data. Ya. Ini datanya. Ini data dari gambar itu, maka dapat data sudut A 60, sudut B 60, sisi A. Nah, sekarang berarti yang diketahui itu adalah apa yang diketahui? Berarti satu yang Anda ketahui adalah sisi A, sudut A, sudut B. Yang ditanya adalah sisi B. Maka rumusnya adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Yang mana kita pakai? Nah, di sini sudut yang diketahui adalah sudut A. Sudut yang diketahui adalah sudut A ini dengan sudut B ini. Nah, berarti kita gunakan. Kemudian sisinya sisi B. Nah, B ditanya sisi B, sisi A yang diketahui sisi A. Nah, maka ditanya sisi B. Oke, saya ulangi ya. Ya, seperti ini. Nah, yang kita ketahui adalah sudut A 60, sudut B 60. Udah, berarti dia memenuhi sin A, sin B dan sisi A. Maka yang kita gunakan adalah A per sin A, B per sin B. Ya, yang kita gunakan ini 2. Jadi pendekatannya cukup 2. Baik, kita lanjut. Nah, pendekatannya rumus yang digunakan adalah yang ini. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang A per sin A, B per sin B. Masukkan saja nilai A-nya tadi sisi A 4, sin 60, A-nya sin
60 juga. Ini 60 juga, mohon maaf. Ini sin 60 juga, sorry. Ini 60 ini, 60 ya. 60. Ya, maaf itu anak-anak sekalian. Nah, oke. Ini tidak saya tulis tadi, ini sebenarnya 60. Maka B per sin B per sin 60, B per sin 4 sin B. Berarti B 4 sin B per sin 60. Sin B itu adalah 60, maka kita coret, maka B adalah 4 cm. Ini, atau boleh saja kita masukkan 4 sin 60 adalah setengah akar 3 menurut sudut-sudut istimewa. Sin 60 juga setengah, kita coret saja maka 4, atau boleh saja ini langsung. Berarti sama dengan 4. Jadi pendekatannya sekali lagi, dia tergantung data, mana rumus yang kita inginkan, ya silahkan seperti itu, dan seterusnya. Ya, sekarang contoh lagi, contoh 2. Sekarang saya punya 4 sini, ini 75, malahan ini 60. Ini B, ditanya sisi K, ini berarti ditanya K. Kita lanjut. Nah, maka ingat, pada segitiga sama kaki, jumlah sudutnya adalah 180. Nah, tadi maka sudut C adalah 180 dikurang 60 dikurang 75. Maka sudut C-nya adalah 75. Maka sudut C ini dikurang ini 45. Oke? Nah, sekarang kita lanjut. Nah, rumus yang kita gunakan adalah A per sin A, B per sin B. Maka ya, kita gunakan ini, 2 ini ya. 2 ini kita gunakan karena dia punya data yang sama. Maka kita kali silang, ditanya tadi sudut C. Maka utamakan C-nya ini C sin A. Nah, C sin A sama dengan A sin C. Berarti C sama dengan A sin C dibagi sin A. Berarti C sama dengan A-nya 4, sin C 45, sin A 60. Maka C sama dengan yang tadi, berarti 4 setengah akar 2, ini 4, sin 45 pada sudut istimewa setengah akar 2, dibagi setengah akar 3. Maka ini kita coret, ya, coret ini ya, nah, atau kita rasionalkan, ya. Ini kita coret, ini dengan ini sama, ya, coret. Setelah itu dia akan menghasilkan apa namanya 4 akar 2 sisanya nih, karena setengah sudah dicoret, per akar 3. Nah, ini harus dirasionalkan. Bagaimana cara merasional di dua pembilang dan penyebutnya? Kita kalikan dengan akar 3. Maka C sama dengan 4 akar 2 akar 2 kali akar 3, akar 6. Akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Ini tidak perlu saya ulang lagi. Ini pelajaran kelas 1. Silakan diulang-ulang lagi untuk mengetahuinya lebih lanjut. Ya, seperti itu. Baik, ya. C 4 akar 6 per 3. Maka C sama dengan 4 per 3 akar 6. Nah, silakan diperhatikan anak-anak sekalian. Indrianan ya. Di mana 45 ini dapat 45 tadi, kita dikurangkan tadi sudut A dikurang 150 dikurang sudut A yang tadi seperti itu. Jadi 4 per 3 akar 6. Baik. Nah, demikian anak-anak, nanti kita lanjutkan dengan pengayaan soal supaya lebih jelas lagi pada sesi kedua, supaya Anda lebih mengerti. Jadi sekali lagi nanti kita lanjutkan pada sesi kedua, jam kedua saya masuk lagi, nanti pada sesi kedua saya akan menjelaskan lebih banyak soal sebagai wawasan Anda untuk lebih mengerti bagaimana penggunaan aturan sinus ini. Saya akhiri anak-anak sekalian, jaga kesehatan Anda, gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan. Untuk itu selamat pagi atau selamat siang pada kelompok B, selamat pagi kelompok A. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.